Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Hasana dan rekan saya Feby Jolanda Olivia. Kami dari kelompok 13 kelas 6C dan kami di sini akan membahas tentang materi salah satu bagian dari retorika, yaitu dialogika. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus membahas mengenai pengertian dari dialogika itu sendiri. Jadi, dialogika merupakan ilmu dari seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dari suatu proses pembicaraan. Nah, bentuk dari dialogika itu sendiri ada beberapa macam, seperti diskusi, tanya jawab, percakapan, dan juga debat. Baik, selanjutnya yang harus kalian tahu itu dialogika mempunyai dua jenis. Yang pertama ada dialogika spesialis, yang kedua ada dialogika generalis. Nah, dialogika spesialis merupakan dialog, percakapan, tanya jawab, diskusi, atau debat yang dilakukan oleh 3-4 orang atau biasa disebut dengan kelompok kecil. Sementara dialogika generalis itu dialog, percakapan, diskusi, atau tanya jawab yang dilakukan oleh lebih dari 3-4 orang atau biasa disebut dengan kelompok besar. Selanjutnya, selain dialogika mempunyai jenis, dialogika juga mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama ada diskusi. Diskusi sendiri berasal dari kata diskutor, berasal dari bahasa Latin yang arti sempitnya adalah membeberkan masalah. Sementara arti luas diskusi tersendiri itu yaitu memberikan jawaban atas suatu pertanyaan atau pembicaraan tentang suatu masalah yang objektif. Lalu diskusi juga mempunyai beberapa macam, antara lain diskusi kelompok, diskusi panel, dan seminar juga termasuk ke dalam diskusi. Bentuk yang kedua dari dialogika adalah tanya jawab. Tanya jawab merupakan proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Tanya jawab juga mempunyai beberapa bentuk. Yang pertama adalah interview, yang kedua ada konferensi pers, dan yang ketiga ada tanya jawab pengadilan. Lalu bentuk ketiga atau bentuk terakhir dari dialogika yaitu debat. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan menentukan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Dan debat juga biasa dilakukan oleh mahasiswa dalam suatu perkumpulan organisasi, atau juga dalam ranah kecilnya debat ini bisa dilakukan untuk sebuah perlombaan. Lalu ada sarana-sarana dialogika yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mendengar. Mendengar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada skema mendengar. Yang dilihat dari segi pendengar dapat dirumuskan sebagai berikut. Siapa yang mendengar dan mengerti, di mana, kapan, apa, bagaimana, tentang apa, dan mengapa. Lalu yang kedua ada sikap pendengar di dalam dialogika. Langkah pertama untuk bersikap positif kepada pembicara adalah menaruh perhatian dan mendengarkan dia, tidak hanya mengangguk-anggukkan kepala, tetapi juga menganalisis dan menangkap isi pembicaraannya. Lalu yang ketiga ada seni mendengar. Mendengar adalah satu kesenian yang setiap orang hendaknya membina sikap mendengar dalam dirinya. Yang kedua ada taktik-taktik di dalam dialogika yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada taktik afirmasi atau taktik pernyataan yang sungguh-sungguh, yang terbagi menjadi taktik ya, taktik mengulang, taktik sugesti, taktik kebersamaan, taktik kompromi, dan taktik konsensus. Sebagai contoh, taktik ya adalah pertanyaan yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga lawan bicara hanya dapat menjawab ya. Lalu yang kedua ada taktik defensif. Taktik defensif ini taktik yang dipakai untuk bertahan, yang terbagi menjadi taktik menunda, taktik mengelak, taktik ya tetapi, taktik mengangkat, taktik berterima kasih, taktik merelativasi, taktik menguraikan, dan taktik membiarkan. Sebagai contoh, taktik menunda. Taktik ini dipergunakan apabila ada keberatan bahwa penjelasan yang dikemukakan kurang jelas
atau kurang mengandung argumentasi yang kuat. Pembicara dapat secara taktis menunda penjelasan pada kesempatan berikut. Yang ketiga ada taktik ofensif. Taktik ofensif adalah taktik serangan, yang terbagi menjadi taktik antisipasi, taktik mengagetkan, taktik bertanya balik, taktik provokasi, taktik mencakup, taktik melebih-lebihkan, dan taktik memotong. Sebagai contoh, taktik antisipasi, sementara lawan bicara menyampaikan pendapat, kita sudah mengantisipasi kelemahannya. Sesudah itu, kita langsung menjatuhkan pendapatnya dengan mengemukakan argumentasi kontra. Terakhir, ada taktik negasi atau taktik penyangkalan, yang terbagi menjadi taktik tidak dan taktik kontradiksi. Sebagai contoh, taktik tidak, taktik ini menyangkal pendapat lawan bicara secara langsung karena menuntut penjelasan yang tuntas. Contohnya, bukan, itu tidak benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.